Selamat pagi teman-teman. Kita lanjutkan lagi ya. Bulan purnama ya. Ini Nisfu Safar ya. 15 Safar 1447 Hijriah ya, atau Sabtu 9 Agustus 2020. Teman-teman, benar ya, saya takut salah. Ya. Saya mau melakukan tabayun dulu ya teman-teman, terkait dengan pernyataan saya kemarin ya. Takutnya nanti ada yang ini gitu loh. Ya balik lagi, semua terserah Anda mau menafsirkannya bagaimana. Lantaran ya saya ini siapa gitu loh. Kita tidak bisa memaksakan pendapat atau pemikiran atau opini orang lain atau orang untuk satu pendapat dengan kita, nggak bisa teman-teman. Nggak bisa, kita tidak punya hak untuk itu. Saya ini siapa gitu. Yang saya bilang gini ya, percuma aja kita mau dikasihkan bacaan, mau zikir, salawat atau ayat ya kan, Allahu latifum bi ibadihi warzuqhu may yasha wa huwal qawiyul aziz, kita baca berkali-kali gitu kan. Percuma aja Allah nggak bakal ngasih kita kekayaan ya. Allah nggak bakal ngasih kita kekayaan kalau kita nggak siap untuk itu. Nah, maksud saya itu gini teman-teman, bukannya saya meragukan kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, maha kaya, maha pemberi kekayaan, Allahul Ghaniyul Mughni itu ya. Kan seringkali kita dikasihkan kalau mau kekayaan bacanya ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni berkali-kali ya kan. Ya percuma juga kita mau baca itu tapi kalau kitanya nggak siap untuk itu ya kan. Bukannya saya meragukan Allah bisa memberikan kita kekayaan sewaktu-waktu, Allah maha besar dan sebagainya. Bukannya saya meragukan itu, saya sangat percaya, itu iman saya, itu akidah saya ya. Itu sebagai orang beragama Allah, sebagai hamba Allah, saya sangat percaya itu. Bahkan bisa saja kejadian itu menimpa saya. Tiba-tiba saya diberikan, misal tiba-tiba tanpa diminta saya diberikan uang ya. Tiba-tiba saya diberikan uang 50 sampai 100 miliar rupiah gitu. Dalam sekejap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besoknya tiba-tiba saya di double lagi, dikasih 200 miliar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu nggak saya minta. Bisa aja seperti itu kejadiannya. Bisa aja. Ya kan? Bisa saja seperti itu. Nah, itu saya nggak meragukan itu. Itu bisa kejadian kepada saya maupun juga kepada Anda. Tanpa diminta, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah memberikan apa yang kita tidak sangka-sangka sebelumnya. Anda request, Anda minta ke Allah, misalkan Anda diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala uang sebesar 200 miliar rupiah misalkan nih. Dan itu terjadi pada Anda misalkan. Nah, itu bisa aja kejadian. Nah, tapi yang saya katakan kemarin itu supaya tidak disalahpahami, supaya tidak ada buruk sangka di antara kita, supaya tidak ada sakwa sangka di antara kita. Ini bakal dibelah jadi dua ya, karena bakal dilanjut lagi habis subuh. Masih panjang sebabnya bahasannya. Supaya tidak ada sakwa sangka, supaya tidak ada syakwa sangka, buruk sangka di antara kita ya. Saya cuma mau mengatakan begini. Saya pakai bahasa yang benar-benar pelan-pelan lah untuk menjelaskan ya. Maksud saya tuh gini, betul memang bisa aja kejadian apa yang saya ucapkan barusan. Bisa saja kejadian. Tapi boleh nggak saya katakan afirmasi aja nggak cukup. Bacaan-bacaan yang tadi misalkan ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, zikir
sholawatan, istighfar, kalimat hamdalah, atau ayat Allahu latifu bi ibadihi warzuqhu may yasha wa huwal qawiyul aziz, ya kita baca tiap hari terus menerus. Ya. Kalau tidak dibarengi dengan satu kata kuncinya, bukan usaha, enggak, ikhtiar. Ikhtiar. Kalau tidak dibarengi dengan ikhtiar, itu nggak akan ada apa-apanya. Gitu maksud saya, teman-teman. Karena percuma ya kita berdiam diri aja tanpa kita berikhtiar, nggak ada artinya. Itu maksud saya, teman-teman. Jadi tetap aja, ya kan? Yang namanya kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, pada umumnya memang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar dulu. Sudah ikhtiar baru tawakal. Yang sering saya sampaikan apa? Do it. DO spasi IT. Do-nya apa atau DO-nya apa? Atau do it gitu. Do-nya atau DO-nya adalah kita doa. Itu memang doa, teman-teman. Tapi apakah berdoa cukup? Tidak. Berdoa itu kewajiban. Berdoa itu ibaratnya pintu awal. Pintu masuk. Itu tahap awal. Nah, yang tadi tuh misalkan dikasih bacaan apa misalkan. Dikasih ijazah apa gitu misalkan. Kalau ada ijazah yang dikasihkan oleh para alim ulama dan kebetulan itu ijazahnya diamalkan, terlepas dari kejadian apa enggaknya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Selama itu baik, selama itu sanadnya jelas, ya, selama bukan bersumber dari bacaan-bacaan yang tidak disahihkan, itu mending lakuin aja. Hitung itu kan kita bisa jadikan sebagai amalan untuk berzikir, oke? Ya, berdoa, berikhtiar, dan bertawakal. Itu kata kuncinya. Nah, pembahasan lebih mendalamnya lagi nanti ya, habis subuh. Terima kasih teman-teman. Nanti kita ketemu lagi ba'da salat subuh.